Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah literasi, ICT dan media pembelajaran di SD akan menampilkan video explainer dengan materi kelompok kami yang berjudul Media Grafis di SD, Praktik Kelas Canva dan SOM. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Lutfia Nur Eka Fauzia dengan NIM 2000087 dengan nomor absen 2. Lalu yang kedua ada Nur Amalia dengan NIM 2000923 dengan nomor absen 7. Dan yang ketiga ada Dinasti Aprilia dengan NIM 2006507 dengan absen 28. Adapun materi pertama yang akan dijelaskan adalah pengertian media grafis. Media grafis adalah semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual lainnya. Media grafis ini merupakan elemen penting dalam memberi penekanan secara visual terhadap suatu penyajian informasi. Media grafis digunakan sebagai sumber penyampaian untuk menerangkan konsep yang tidak bisa diterangkan oleh teks. Dikatakan sebagai sumber penyajian informasi karena segala bentuk pesan yang diterima melalui penglihatan dapat diterima secara terperinci dan mempunyai daya tahan dan daya ingat yang tinggi. Menurut Maisara dan Siti, tahun 2013, media grafis mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol amonikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Media grafis memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal saja. Yang kedua yaitu media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan juga dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan serta meningkatkan penguasaan anak terhadap peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas atau hal-hal yang abstrak. Fungsi yang keempat yaitu mengembangkan daya kreativitas siswa. Lalu fungsi yang kelima yaitu mengembangkan daya imajinasi anak, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan visual. Sekian pematerian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah macam-macam media grafis seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, yang mana chart ini merupakan gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya hubungan kronologis, hubungan jumlah, hubungan hierarki, dan sebagainya. Adapun macam-macam chart antara lain adalah chart organisasi, chart garis waktu, chart klasifikasi, chart aliran, dan chart tabulasi. Kemudian ada grafik, yang mana grafik ini merupakan gambar grafis yang menyajikan bentuk visual dari sejumlah angka. Seperti pada umumnya yang kita ketahui, adapun macam-macam grafik yakni ada grafik batang, grafik gambar, grafik lingkaran, dan grafik garis. Dan dalam memilih grafik mana yang akan kita gunakan, kita lakukan pertimbangan seberapa kompleks informasi yang akan kita sajikan dan bagaimana keterampilan membaca grafik dari orang yang kita harapkan membacanya. Kemudian ada kartun, poster, yang mana poster ini adalah gambar yang bersifat persuasif atau menarik perhatian dengan cara memadukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya ada peta atau globe, papan flanel, dan papan buletin atau bulletin board. Yang mana bulletin board atau papan buletin ini merupakan sebuah bidang datar yang terbuat dari bahan yang tembus paku payung atau benda tajam lainnya tanpa merusak permukaannya. Yang mana berisi berita, pengetahuan, pesan, dan sejenisnya yang sifatnya untuk umum atau untuk suatu populasi, bukan untuk sekelompok orang saja. Dan bulletin board ini hampir sama dengan mading, tetapi lebih sederhana. Dan dalam bulletin board atau papan buletin ini mengandung 3 unsur, yaitu dekoratif atau pesan didekorasi supaya menarik dilihat, motivatif atau pesan berupa karya siswa untuk memotivasi dirinya atau temannya, dan instruksional atau pesan berupa bahan pelajaran.
Next, karakteristik media grafis. Yang pertama adalah media audiovisual, yang mana media audiovisual ini merupakan media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Audiovisual juga merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dilihat dan didengar. Media audiovisual adalah media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun keuntungan menggunakan media visual audio ini dalam pengajaran dapat direkam dan isi pesan dapat dipergunakan berulang-ulang kali dengan konsisten. Program dapat diedit sesuai dengan yang dikehendaki, membuat suasana belajar lebih mantap dan dapat mengembangkan kemampuan apresiasi dan imajinasi siswa terhadap hal-hal yang sedang disajikan. Dan tujuan dari penggunaan media audiovisual ini juga adalah untuk memberikan penjelasan lebih menarik sehingga media pembelajaran ini mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan maksimal. Media visual yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya, media audiovisual dapat menjadi pengganti alam sekitar dan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat siswa. Media audiovisual dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat secara berulang-ulang dan mendorong peserta didik untuk meningkatkan motivasi siswa untuk tetap melihatnya. Selanjutnya ada media visual diam, yang mana media visual merupakan media komunikasi bersifat visual yang ditampilkan dalam bentuk sketsa, gambar, foto, diagram, tabel, torso, dan benda visual lainnya yang merupakan benda asli atau replikasinya. Dan kelebihan penggunaan media visual yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik, dapat menanamkan konsep yang benar, dan dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Media visual juga adalah media yang paling umum digunakan dalam proses pembelajaran karena mudah dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Sifatnya yang konkret membuat media visual ini lebih realistis untuk menunjukkan pokok pembelajaran. Karena media visual dapat mengatasi batas ruang dan waktu, sehingga dapat mempermudah ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan menggunakan media visual akan membantu mengembangkan kreativitas serta aktivitas siswa dalam memahami materi. Kemudian yang ketiga ada media display. Media display adalah media untuk menyampaikan informasi atau pesan secara visual untuk dilihat, dipajang, atau dipresentasikan. Menarik dan komunikatif dan mudah dimengerti. Bedanya dengan gambar diam adalah gambar diam hanya berupa gambar sesuatu tanpa harus menarik dan tidak perlu komunikatif karena dipergunakan sebagai media yang langsung berhadapan dengan melihatnya untuk diberi penjelasan rinci secara lisan. Sedangkan media display merupakan gambar yang memuat informasi atau pesan yang harus langsung dapat dimengerti atau komunikatif oleh yang melihatnya begitu gambar tersebut dilihat tanpa harus dijelaskan secara lisan. Adapun jenis-jenis media display diantaranya adalah flip chart, grafik, poster, bulletin board atau mading, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah media audio, yang mana media audio ini merupakan media komunikasi bersifat auditif yang sangat mendominasi kehidupan manusia. Demikian halnya dengan kegiatan pengajaran, mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, penggunaan komunikasi audio banyak digunakan dibandingkan dengan kegiatan komunikasi lainnya. Dan media audio juga adalah segala macam bentuk media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Karena media audio berkaitan dengan pendengaran, maka pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal atau kata bahasa lisan maupun nonverbal. Contohnya audio kaset dan radio. Dan media audio ini juga merupakan media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Tentunya media grafis memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan, dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik, pembuatannya juga mudah dan harganya murah, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa, dan dapat membantu mengatasi keterbatasan siswa dalam belajar.
Di balik kelebihannya, tentunya media grafis memiliki kekurangan, yaitu media grafis ini memang membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks, dan penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan grafis dalam media pembelajaran sekolah dasar. Untuk mempersiapkan media pembelajaran berbasis TIK atau ICT, tidak dapat lepas dari kebutuhan adanya gambar grafis ini. Gambar grafis tersebut dapat berupa teks, gambar, dan foto. Jika guru memiliki keahlian menggambar, maka dapat menggambar sendiri sesuai dengan tema yang diinginkan, menggunakan software atau mengunduh dari website penyedia jasa gambar, baik yang gratis maupun berbayar. Untuk siswa sekolah dasar, tentunya bukan berupa gambar atau ilustrasi yang rumit, seperti gambar detail kerja yang hanya bisa dipahami oleh siswa di tingkat yang lebih tinggi. Umumnya menggunakan gambar yang dekat dengan kesukaan mereka, seperti gambar kartun. Baik, yang selanjutnya ada aplikasi software pendukung. Software untuk membuat dan editing gambar antara lain berbasis vektor, ColorDraw, dan Adobe Illustrator. Untuk berbasis bitmap, ada Adobe Photoshop, GIMP, dan Paint. Beberapa website menyediakan koleksi gambar, video yang dapat diunduh untuk melengkapi media pembelajaran tanpa harus membuat sendiri. Antara lain, Prepic, PNGwing, Unsplash, Pixel, Shutterstock, Image Google, dan lain sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.